Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dari jurusan Kimia Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Kimia Komputasi untuk mereview jurnal mengenai simulasi komputasi. Nah, di sini saya mengambil jurnal dengan judul Studi interaksi antara segmen dimer kitin dengan molekul kalsium fosfat menggunakan metode AB initio. Dengan nama jurnal yaitu Jurnal Kimia, Sains, dan Aplikasi. Pendahuluan, di mana kitin, kitosan, dan selulosa merupakan jenis polisakarida alam yang potensial dimanfaatkan sebagai adsorben. Nah, penelitian Madumati dan kawan-kawan menggunakan kitin sebagai adsorben untuk hidroksiapatit dalam pembuatan material komposit kitin hidroksiapatit. Sedangkan Danielchenko dan kawan-kawan menggunakan kitosan sebagai adsorben pada pembuatan komposit kitosan hidroksiapatit. Nah, dan Hutchins dan kawan-kawan menggunakan hidrogel selulosa sebagai adsorben dalam pembuatan material komposit selulosa hidroksiapatit. Penelitian-penelitian tersebut yang dilakukan adalah mengetahui kemampuan kitosan, kitin, dan selulosa mengadsorpsi secara makroskopik tanpa menyampaikan informasi tentang kekuatan interaksi. Data mengenai interaksi sangat diperlukan untuk mengetahui perbedaan kemampuan interaksi antara kitin, kitosan, dan selulosa, karena adsorpsi sangat dipengaruhi oleh kekuatan interaksi antara adsorben dengan adsorban. Kekuatan interaksi dapat ditentukan dengan eksperimen dan komputasi. Penentuan energi interaksi dalam penelitian ini dilakukan dengan metode komputasi. Nah, perlu teman-teman ketahui, kitin dan kitosan mempunyai struktur dasar rantai yang sama dengan selulosa. Gugus fungsi yang terdapat pada kitin adalah N-asetil. Sedangkan pada kitosan terdapat gugus amina dan pada selulosa terdapat gugus OH. Nah, perbedaan gugus ini akan mempengaruhi besarnya energi interaksi terhadap kalsium fosfat. Sehingga pada penelitian ini dilakukan perhitungan interaksi antara dimer kitin dengan kalsium fosfat. Menurut penelitian Siahan, konfigurasi interaksi ditentukan berdasarkan muatan parsial atom-atom penyusun interaksi antara dimer selulosa dan kalsium fosfat. Atom O ikatan beta 1,4 normal asetil glukosamina pada dimer kitin bermuatan parsial negatif dan atom Ca dari kalsium fosfat bermuatan positif. Sehingga dalam penelitian ini perhitungan energi interaksi ditentukan antara atom O ikatan B 1,4 dengan atom Ca dari kalsium fosfat. Kalsium fosfat jenisnya CaPO4 mempunyai struktur yang tidak simetris. Hal ini menyebabkan kemungkinan interaksi atau asosiasi lebih dari satu konfigurasi. Oleh karena itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan energi interaksi berbagai konfigurasi dari CaPO4 terhadap dimer kitin. Nah, setelah mengetahui berbagai informasi tentang penelitian kitin, kitosan, dan selulosa dari berbagai peneliti, kitin, kitosan, dan selulosa ini mempunyai gugus struktur yang berbeda. Nah, kita sudah ketahui dari bab pendahuluan. Selanjutnya kita beralih ke metode penelitian. Nah, metode komputasi dapat digunakan untuk mengetahui proses yang terjadi dalam sintesis secara mikroskopis, di antaranya memprediksi struktur, distribusi muatan, frekuensi, vibrasi,
dan juga interaksi antar molekul secara akurat. Penelitian Lu dan kawan-kawan menggunakan metode komputasi sebagai studi interaksi antara Cu2+ dengan kitin dan kitosan. Nah, sedangkan pada penelitian Lysenko dan Leszczynski menggunakan metode komputasi sebagai studi interaksi antara D-glukosamin dengan CD2+H2O. Sedangkan pada Siahan menggunakan metode komputasi untuk memprediksi kekuatan interaksi segmen molekul selulosa dengan kalsium fosfat, besarnya energi interaksi antara segmen molekul selulosa dengan kalsium fosfat yaitu sebesar min 93,967 kJ per mol dimer selulosa Ca5PO4 3 kali OH dan min 65,355 kJ per mol dimer selulosa Ca3PO4 2 kali, menunjukkan bahwa telah terjadi asosiasi segmen dimer selulosa dengan kalsium fosfat yang stabil. Untuk penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisik jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro, Semarang. Alat yang digunakan adalah perangkat keras komputer cluster dengan sistem operasi Linux Mandriva 2009 dan perangkat komputer dengan sistem operasi Windows XP 2007. Sedangkan program komputasi yang digunakan adalah GAMS, dan untuk menampilkan struktur 3 dimensi digunakan program WX Mold PLT, Molden, Chemscraft, dan Avogadro. Perhitungan komputasi dilakukan menggunakan metode perhitungan mekanika kuantum ab initio pada tingkat teori dan basis set HL H/6-31 GdP. Nah, kemudian itu ada tahap-tahap penelitian. Pertama, perhitungan optimasi geometri ion atau molekul. Pada perhitungan optimasi geometri dimulai dengan penentuan struktur awal yang dinyatakan dalam matriks Z sebagai data input. Kemudian dilakukan optimasi geometri molekul dengan program GAMS untuk memperoleh energi molekul paling stabil. Optimasi geometri dilakukan terhadap ion atau molekul tunggal, antara lain yaitu ion Ca2+, ion PO43-, CaPO4-, Ca3PO4 2 kali, empiris hidroksiapid Ca5PO4 3 kali OH, dan dimerkitin. Data perhitungan optimasi geometri ini memberikan informasi energi molekul, momen dipol, dan distribusi muatan. Geometri optimasi ion atau molekul tunggal selanjutnya digunakan untuk perhitungan asosiasi molekul berpasangan atau interaksi antar molekul. Nah, selanjutnya itu perhitungan frekuensi dan penentuan spektra IR. Perhitungan frekuensi vibrasi dilakukan terhadap ion atau molekul hasil optimasi geometri untuk mendapatkan data-data seperti frekuensi dan intensitas relatif IR. Spektra IR molekul hasil perhitungan ditampilkan menggunakan program Avogadro. Selanjutnya itu perhitungan AB initio molekul berpasangan variasi jarak. Kemudian pembuatan kurva potensial interaksi molekul berpasangan. Nah, di sini yang saya jelaskan hanya 2 tahap penelitian ya. Nah, setelah mengetahui metode yang digunakan pada penelitian jurnal ini, kita beralih pada hasil dan pembahasan setelah melakukan metode dan penelitiannya tersebut. Ya, untuk hasil dan pembahasannya itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah geometri dan energi interaksi molekul dimerkitin, di mana
Salah satu konfigurasi yang mungkin dari molekul berpasangan dimerkitin Ca2+ adalah pada posisi Ca terletak di atas permukaan dimerkitin di sekitar atom oksigen pada ikatan D1,4. Bisa dilihat pada gambar di samping. Gambar tersebut sudah berbentuk dalam 3 dimensi. Nah, pada perhitungannya, energi interaksi asosiasi dimerkitin Ca2+ dilakukan pada tingkat teori UHF per 6-31G. Energi interaksi dimerkitin Ca2+ sebagai fungsi jarak. Nah, untuk hasil dan pembahasan selanjutnya yaitu geometri dan energi interaksi molekul dimerkitin PO4-3-. Pada perhitungan energi potensial interaksi dimerkitin PO4-3- sebagai fungsi jarak dilakukan pada tingkat teori dan basis set UHF 6-31G. Kemudian hasil perhitungan ditampilkan dalam grafik hubungan antara delta ER dengan R. Ya, bisa teman-teman lihat untuk hasil dan pembahasan ini juga ada strukturnya ya di samping ini. Untuk selanjutnya itu geometri dan energi interaksi molekul dimerkitin CaPO4-. Pada grafik potensial interaksi dimerkitin CaPO4- menunjukkan energi interaksi terendah sebesar min 64,0578 kJ per mol atau min 15,310 kcal per mol dengan jarak interaksi 2,5 A. Berdasarkan jarak interaksi dan energi interaksinya menunjukkan interaksi dimerkitin CaPO4- termasuk kategori ikatan hidrogen sedang atau moderat. Ya, setelah kita membahas pendahuluan metode penelitiannya serta hasil dan pembahasannya tidak lengkap yaitu tanpa kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa telah terjadi interaksi antara dimerkitin dan kalsium fosfat. Nah, energi interaksi antara dimerkitin dengan Ca+ paling stabil sebesar min 359,837 kJ per mol pada jarak 2,25 A. Interaksi PO4-3- dengan dimerkitin memiliki energi paling stabil sebesar min 2,74,770 kJ per mol pada jarak 3,2 A. Interaksi CaPO4- dengan dimerkitin memiliki energi paling stabil sebesar min 64,058 kJ per mol pada jarak 2,5 A. Untuk konfigurasi dimerkitin CaPO4- dan untuk konfigurasi dimerkitin CaPO4- 2, ada CaPO4- 1 dan CaPO4- 2 paling stabil sebesar 21,475 kJ per mol pada jarak 3,85 A. Energi interaksi antara dimerkitin dengan Ca3PO4 dua kali paling stabil sebesar min 284,123 kJ per mol pada jarak 2,55 A. Dan energi interaksi antara dimerkitin dengan Ca5PO4 3 kali OH paling stabil sebesar min 105,200 kJ per mol pada jarak 2,5 A. Sekian kesimpulannya.
dan menutup review jurnal kita pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang tidak puas dengan review jurnal saya, teman-teman bisa mengunjungi jurnal Kimia, Sains, dan Aplikasi tersedia di Google Cendekia atau Google Scholar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.